Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di beberapa akun media sosial, salah satunya adalah yang kami pantau ini di Traffic Management Center, Ya. Polda Metro. Ini juga selalu mengupdate perkembangan terkini di wilayah ibu kota dan sekitarnya, yang mana Anda juga bisa mengaksesnya. Kami merangkum, ya, ini ada beberapa kemudian titik banjir di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Pademangan ya, di Jakarta Utara. Jadi ini bisa menjadi referensi Anda ya, salah satunya untuk misalnya kalau mau beraktivitas keluar rumah saat ini untuk mengecek daerah-daerah mana saja yang kemudian terdampak banjir. Di 6:27 genangan air di Jalan Boulevard Barat Kelapa Gading, Jakarta Utara juga demikian terpantau ada genangan ya. Harap berhati-hati buat masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, ya, termasuk juga yang ada di rumah, selalu update terus informasi, terutama dari BMKG, ya, karena memang BMKG selalu merilis, bisa dikatakan prediksi harian, bahkan prediksi menit juga ada, begitu, dari perakiraan cuaca. Ya, termasuk juga dari pihak Lapan yang kemudian memprediksi bahwa pada hari ini ya, pada tanggal 19 dan juga 20 Februari ini menjadi ada beberapa daerah yang kemudian akan berpotensi terdampak banjir akibat dari hujan ekstrim. 20 itu hari ini. Coba kita tanyakan langsung ke Pak Thomas Jamaludin selaku Kepala Lapan. Selamat pagi Pak Thomas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Thomas, kami tadi menginformasikan dari rekan-rekan kami yang tersebar di beberapa titik yang terpantau mengalami kondisi banjir, Pak Thomas. Tanggal 20 dan kemarin tanggal 19 adalah 2 hari yang terpantau oleh Lapan, begitu, mengalami kondisi cuaca yang tidak biasa. Ada apa saat ini dan apa yang sedang terjadi, Pak Thomas? Ya, jadi Lapan mengembangkan aplikasi Sadewa, Satellite Based Disaster Early Warning System, atau sistem peringatan dini berbasis satelit dan model atmosfer, memang memperkirakan kondisi curah hujan ekstrim, terutama pada dini hari pada tanggal 19 kemarin dan tanggal 20, dan kemungkinan masih berlanjut besok dan lusa, dengan kondisi yang memang sudah agak menurun. Nah, hal ini terutama disebabkan karena adanya fenomena yang disebut sebagai cross equatorial northern surge atau angin dingin dari utara yang melintasi ekuator dan kemudian sampai ke arah Jawa dan bertemu dengan udara hangat yang kaya uap air sehingga membentuk awan hujan yang menyebabkan hujan cukup ekstrim di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan ini terutama pada dini hari. Jadi memang ini harus diwaspadai karena biasanya dini hari warga beristirahat, tetapi ini justru mulai tengah malam sampai dengan dini hari ini hujannya cukup intens ya. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Dan kondisi kemarin itu terutama sekitar Jakarta, Bekasi, dan pada hari ini terutama sekitar Jakarta dan bergeser ke arah Bekasi. Jadi yang tadi laporan-laporan kondisi banjir di sekitar Jakarta dan Bekasi itu memang sesuai dengan perakiraan di Sadewa. Pak Thomas, izin Pak, saya mau memperdalam data tersebut. Apakah dari alat di Lapan tersebut juga bisa menghitung Pak jumlah debit yang kemudian berakibat atau berimbas kepada kondisi banjir saat ini? Artinya mungkinkah ada sebutan berapa kali lipat dari normalnya begitu Pak? Ya, jadi di aplikasi Sadewa itu ada indikasi yang menyatakan bahwa hujan itu lebat itu kalau curah hujannya lebih dari 10 mm per jam. Jadi biasanya diberi warna ungu, biru tua sampai dengan ungu. Ya. Karena di Sadewa itu informasinya memang berbeda dengan yang di BMKG. Jadi di Sadewa itu bisa di zoom karena ini berbasis spasial ya.
Jadi dari situ bisa dilihat wilayah mana saja yang akan hujan lebat dan ini yang memang harus diwaspadai oleh warga. Jadi kalau sebetulnya di Sadewa itu warnanya sudah ungu, itu menandakan bahwa akan terjadi hujan lebat dengan intensitas lebih dari 10 mm per jam. Oke, Pak Thomas, yang saya catat poin pentingnya adalah prediksi untuk hari ini dan juga untuk beberapa hari ke depan. Saya mau fokus hari ini dulu, Pak Thomas. Untuk intensitas hujan atau yang tadi Anda katakan adalah hujan ekstrim, ini masih akan terjadi, polanya seperti apa untuk hari ini? Apakah masih akan terjadi sampai siang atau seperti apa? Ya, kalau dari aplikasi Sadewa, ini puncak hujan itu sekitar pukul 3 dini hari tadi ya. Oke. Itu Jakarta, Bekasi, terutama Bekasi, bahkan sampai dengan Kerawang. Kemudian siang ini mulai menurun, jadi hujan mulai mereda, mungkin masih ada hujan ringan. Kemudian makin siang ini makin berkurang. Kemudian sore, malam ini mulai lagi, tapi masih hujan ringan. Nah, yang perlu diwaspadai itu nanti dini hari. Ini dini hari juga mulai berpotensi terjadi hujan. Jadi siang ini memang sudah mereda. Tapi dini hari nanti ini kan sebagaimana tadi di awal Anda menyebutkan, mungkin atau berdasarkan hitungan di aplikasi tersebut tidak se-peaknya dini hari tadi, begitu ya? Ya, jadi untuk yang sebetulnya dini hari nanti malam dan sampai dini hari itu memang akan berpotensi terjadi hujan pada dini hari, tetapi ini sudah mulai berkurang. Terutama untuk yang nanti dini hari yang perlu diwaspadai, ini wilayah Tangerang dan Serang ya. Jadi kalau hari ini dini hari itu terutama Jakarta dan Bekasi, nanti malam sampai dengan dini hari ini yang perlu waspada terutama wilayah Tangerang ya. Hingga ke Serang, Banten berarti ya? Iya. Tangerang dan juga Serang, Banten yang kemudian harus mewaspadai. Bagaimana untuk wilayah lainnya di Pulau Jawa, Pak? Misalnya untuk di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, bahkan juga di luar Jawa. Seperti apa? Karena tentu ini harus menjadi concern kita bersama, Pak Thomas. Ya, secara umum untuk Jawa, ini yang memang yang hujan yang relatif cukup intens. Ini terutama di wilayah pantai utara Jawa ya. Kemudian kalau karena ini juga ada badai tropis di wilayah utara Indonesia di dekat Filipina, ini juga mempengaruhi juga di wilayah sekitar Sulawesi dan Maluku, dan juga di Kalimantan Selatan ini juga terdeteksi di aplikasi Sadewa ini juga hujan cukup ekstrim juga. Oke, untuk status daerah yang tadi Pak Thomas sampaikan seperti apa saat ini? Waspadakah, siaga atau seperti apa? Ya, ini memang perlu waspada, ada hujan-hujan ekstrim di sebetulnya dini hari ini kan ini wilayah pantai utara Jawa bagian barat, kemudian di Kalimantan Tengah dan Selatan, kemudian di sekitar Maluku dan Sulawesi bagian selatan ya. Oke. Baik Pak Thomas, kita jeda dulu sejenak Pak Thomas. Nanti kita juga akan selipkan juga laporan-laporan dari beberapa rekan kita juga ya yang ada di lapangan saat ini untuk memantau lokasi banjir untuk pemirsa. Tetaplah bersama kami, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali saat lagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, ratusan rumah di perumahan Garden City Priuk, Kota Tangerang, Banten pada Sabtu dini hari terendam banjir dengan ketinggian mencapai di angka 1,7 meter. Banjir yang datang secara tiba-tiba membuat sejumlah warga terjebak di dalam rumah mereka. Dan petugas BPBD Kota Tangerang pun sejak dini hari tadi berjibaku melakukan evakuasi kepada warga perumahan Garden City, Kota
Tangerang, Banten. Masuknya air ke pemukiman dengan cepat membuat sejumlah warga ini terjebak di dalam rumah. Evakuasi pun dilakukan dengan hati-hati karena listrik belum dipadamkan. Petugas BPBD Kota Tangerang sempat mengalami kesulitan dikarenakan banyaknya warga yang masih terjebak di dalam rumah serta faktor kencangnya arus air banjir. Banjir kali ini diakibatkan hujan deras dari malam hari serta luapan air Kali Leduk. Ya, kita nanti juga akan berupaya memvisualkan kondisi terkini ya dari lokasi yang kami tampilkan visualnya dini hari tadi ini, bagaimana kondisi pagi tentunya ya. Nah, kalau tadi penjelasan dari Pak Thomas Jamaludin, Kepala Lapan, menyebutkan perlu ada kesiapsiagaan, kewaspadaan buat masyarakat Banten, khususnya di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang mungkin karena itu juga beririsan kan wilayah itu. Ya. Hingga ke Kabupaten Serang. Pak Thomas, Tangerang saja dini hari tadi sudah dalam kondisi yang sebagaimana kita baru saja lihat nih Pak Thomas. Anda kembali lagi mengingatkan ada semacam kayak peak-nya, peak itu semacam kayak tingkat puncaknya begitu ya Pak Thomas, yang akan terjadi pada dini hari. Kalau boleh persisnya pukul berapa Pak Thomas Jamaludin? Jadi untuk yang hari ini memang puncaknya itu sekitar pukul jadi sekitar pukul 2 itu Tangerang Jakarta, kemudian Bekasi, kemudian pukul 3 itu bergeser ke arah timur, terutama Bekasi ini yang terjadi dini hari tadi. Nah, menurut perakiraan yang untuk dini hari nanti, ini sebetulnya konsentrasi awan hujan itu berada di wilayah Banten ya, Banten Jakarta. Jadi yang dini hari nanti ini wilayah Banten ini Banten Serang ini perlu lebih waspada lagi. Lebih waspada lagi ya. Oke. Iya. Oke, artinya kalau bisa dikatakan, saya berupaya menggunakan bahasanya itu seperti ini Pak. Kalau sudah dicicil sejak dini hari tadi, artinya apakah akan ada kemungkinan bisa berkurang Pak pada dini hari nanti begitu kurang lebih? Ya, jadi hujan itu disebabkan terkait dengan interaksi atmosfer, terutama sebetulnya angin dingin dari arah utara, kemudian konsentrasi uap air yang hangat dari daratan, itu yang memang berbeda dengan gempa ya. Jadi tidak bisa disebut diangsur, dicicil. Jadi tergantung dari segi aktivitasnya. Dan untuk sebut saja yang dini hari tadi, itu konsentrasi pembentukan awan lebih ke memang Tangerang, Jakarta, dan Bekasi, tetapi bobotnya lebih banyak di Bekasi. Tetapi untuk dini hari nanti, ini tampaknya lebih banyak itu yang aktifnya itu lebih banyak di wilayah Banten ya, Banten, Jakarta, ini yang memang perlu lebih waspada. Baik, Pak Thomas ditahan dulu informasi dari Anda karena sesaat lagi kami akan segera hadirkan breaking news ke hadapan Anda pemirsa, memantau bagaimana situasi kondisi terkini di ibu kota dan sekitarnya.